Kebanyakan yang kita lihat adalah vokalisnya pergi, kecuali Dewa memang, udah. Iya, selesai kangen band. Andika pergi, vakum. Itu balik lagi emang di dia. Nah, kliennya begitu Om Lilo pergi, mandek juga turun mandek dia. Nggak angkat juga Muklah. Seperti ada satu kaki yang hilang. Iya, begitu balik lagi sampai sekarang. Iya, jadi beneran bertiga ini emang nggak bisa dipisahin. Iya, memang gimana ya? Sebenarnya gue juga sebenarnya ingin menunggu karya dia yang baru gitu loh. Tapi gue juga harus bisa juga kalau mereka tuh nggak usah memaksakan diri juga gitu. Ya kan? Karena memang dia kan berapa tahun ini kan memang dia tuh bekerja konser memang membawakan lagu-lagu lama dia. Lagi proses mixing sih Mas. Iya benar. Yang terakhir yang single ya. Iya single baru. Lagi proses mixing kita lihat beberapa. Itulah enaknya teknologi sekarang lu pada ngeliatin dapur. Iya dipamer-pamerin juga. Dipamer-pamerin juga. Kalau dulu kan emang surprise begitu lo datang Gerimis kan Gerimis. Nah, Gerimis itu salah satu ya resign yang lagu tuh yang selalu di aransemennya gonta-ganti tapi enak. Gerimis tetap dapat ya. Sampai sekarang kan terakhir kan sama terpuruk ya. Terpuruk sempat dinyanyiin sama Dani. Iya. Terpuruk. Enggak kalau si kliennya sendiri yang ngubah-ngubah tuh. Iya dia main-main, dia bisa banget. Ya tapi kalau untuk Yogyakarta itu gue lihat ya Mas Katon ya di beberapa konser itu kan dia mau cerita itu tadi. Iya. Ratusan itu Mas Katon itu udah paling dapet kalau nyanyi lagu. Iya nggak bisa yang lain, nggak bisa orang lain. Dia udah nggak bisa orang lain. Dan dia juga kayaknya paling kalau nyanyi Jogja mau kondisi soundnya lagi gimana tuh dia penghayatannya tuh segitunya. Segitu mau konser yang kecil yang besar gue lihat. Pas lagu Jogja tuh dia asik banget. Mungkin emang ada darahnya di sini. Yang kita dengernya tuh memang karena itu santai, tapi ada sesuatu gitu loh maksudnya. Karena memang dia menceritakan diri dia. Iya. Dia kan menceritakan neneknya dia yang udah nggak ada. Lo tahu nggak? Yang musisi jalanan dia emang pernah ngamen juga. Yang musisi jalanan kan dia pernah ngamen. Kalau kota pernah ngamen. Bukan, musisi jalanan memang ada musisi jalanan kan. Gitu. Pulang ke kotamu, lo kira siapa ya? Mulia itu pulang ke kota itu siapa? Neneknya kan? Nggak ngerti. Neneknya. Nggak ngerti. Mungkin kalau orang lain berinterpretasi ceweknya. Bukan neneknya. Jadi dia pulang mudik. Sebenarnya cerita itu cerita mudik sebenarnya. Iya kekangenan dia sama sosok neneknya sama suasana Jogjanya. Jadi dia penuh penghayatan dia nyanyi. Kalau kita nyanyi lagu Jogja, image kita tuh menceritakan kota Jogja. Musisi jalanan mulai berapa? Kalau dia enggak, kalau dia ke rumah nenek yang telah tiada, dia mengingat Jogja. Saat itu mungkin jalan dengan neneknya ke kota Jogja, melihat ada musisi jalanan, gitu kan? Ya begitu. Dan kata Jogja tahu dari mana? Tahu nggak lo? Kata Jogja dari mana? Emaknya. Judul lagu Jogja itu. Suasana Jogja tadinya itu kosong. Oh nggak tahu di siapa. Tadinya suasana kota. Itu ada. Suasana kota begitu doang. Dan Jogja kalau nggak salah cuma sekali doang di situ. Iya. Satu kata itu doang. Tapi itu dan itu nggak Yogyakarta juga. Jogja doang. Jogjakarta itu ikonik. Gila. Gitu. Pantesan lu sayang sama emak lu Mas Katon. Iya kan kalau postingan dia itu banget. Makanya begitu emaknya kemarin sempat masuk rumah sakit, kita nih jadi ngerasain juga itunya gitu ya Allah. Gitu paling cepat sembuh kayak tante gitu. Semua ngedoain begitu. Benar. Semangat banget. Karena memang sumber inspirasinya. Ya dari lagu itu juga tuh, gue mulai akhirnya gue nafsu untuk ke Jogja. Artinya gue belum pernah tuh. Jadi lu terinspirin banget pengen ke Jogja tuh. Kebetulan kan kampung bokap gue tuh Purworejo. Hanya ke Jogja tuh sejam. Gue ke kampung bokap gue dulu karena waktu itu gue masih punya nenek. Terus gue bilang, "Ini kalau ke Jogja kemana nih?" gitu kan. "Kamu mau ke rumah siapa?" Enggak ke siapa. Main aja. Gue inspirasi gue ini lagu bener. Main aja. Berarti memang 30 tahun yang lalu ya gue masih SMA gitu. Sri Sultan sendiri suka dengan itu. Ya kan dapat penghargaan. Dari kesultanan. Dan kalau kita ke Jogja, kita jalan, pasti selinting dengar pengamen nyanyi itu. Oh pasti. Pasti itu. Pasti. Bahkan nggak di Jogja doang sebenarnya. Dan akhirnya maksud gue
itu salah satu lagunya kebanggaan orang Jogja sih. Gitu. Akhirnya jadi kan masuk lagu 100 lagu terbaik itu kan. Iya. Jakarta kan. Iya. Lagu yang abadi lah gitu kan. Di antara 100 lagu itu salah satu ini tuh. Tapi emang lagunya bagus sih. Bagus Emang menurut cerita itu. Dan maksud gue sepanjang gue tahu lagu ya, nggak ada orang cerita itu sampai sedetail itu. Iya. Detail gitu loh. Itu kan bercerita dia memang pengalaman sampai ada musisi jalanan itu kan kita mungkin zaman dulu belum kepikir ya musisi jalanan gitu. Kita taunya pengamen. Nah, pernah kan lagu itu dibawain sama Ungu kan? Iya. Nah, Ungu ini berpikiran itu tentang cinta, pulang ke ketemu sama kekasih kan. Nah, akhirnya gue merasa itu nggak dapet nih Ungu. Feelnya akhirnya nggak dapet. Akhirnya nggak dapet. Dan emang akhirnya ngelekat di Mas Kato. Iya, memang lagunya dia memang. Yang tahu itu isiannya itu memang dia. Walaupun musiknya Mas Adi ya. Mas Katon mungkin bisa kita wawancara kapan-kapan Mas. Dia tunggu. Gue mau tahu dari semua itu behind the song itu apa ceritanya. Teman-teman Klanis juga mungkin mau tahu juga behind the song itu cerita tentang apa sih gitu. Pasti. Ya, itulah. Lagu lain nih tak bisa ke lain hati. Waktu itu gue berpikiran ini apa ya gitu kan. Tak bisa ke lain hati. Oh, ternyata memang itu suatu lekatan gitu loh. Suatu sayang yang memang tidak bisa untuk dipisahkan gitu. Indah banget gue tak bisa ke lain hati. Hebat juga gitu kan. Nah, itu. Banyak judul-judul emang gue tertarik. Emang kita kan pertama dengan judulnya dulu kan baru isinya. Ternyata memang gitu loh. Memang isinya. Gue yang kedua tuh yang kaget lagu baru Mas. Lo punya lagu baru terus lo ceritain apa-apaan sih, gue bilang gitu ya. Apa-apaan sih, tapi enak gitu loh. Di album kedua ya lagu baru ya. Lagu yang agak sekarang dibikin ngedangdut itu kan. Itu justru gongnya di situ. Waktu kalau kita konser itu nungguin itu buat joget dangdut. Sekarang dangdut dan apa ya daerah lah apa istilahnya reog atau koplo apa begitu-gitulah ya. Udah nyampur, udah makin seru aja gitu. Dikla itu udah dari berapa puluh tahun yang lalu di konsernya dia kan. Iya. Dan lagi-lagi Papi Lilo yang dia beratraksi di situ. Sisi kreatifnya emang nggak habis-habis sih mereka. Makanya mereka bisa bertahan sampai sekarang kan. Gue ngeliat juga memang dari pengetahuan bermusiknya ya. Iya. Memang benar-benar dari dasar ya. Iya, dari dasar kayak Mas Adi itu kan juga belajar piano itu udah dari memang dasar kayak Papi Lilo juga begitu. Musikalitasnya mereka tinggi. Emang punya musikalitas lah gitu lah. Ya mungkin dari album pertama tuh udah kelihatan ya bagi orang yang menyadari ya. Nah, yang masalah lagi nih Mas, mereka kan anak Tebet ya. Anak Tebet itu banyak-banyaknya rock. Ada UCamp, ada skate, tiba-tiba lo muncul. Ya, tapi kalau emang mau digali sih anak Jaksel emang potensinya sih banyak. Ya kalau mau digali kan Mas Adi kan Makara dulu, rock. Sama itu Opi ya. Siapa ya? Makara tuh siapa ya? Hari Mukti. Opi itu. Yang lama Opi. Siapa ya? Makara. Aduh, ada nih yang tahu nih, ada yang tahu banget. Kalau gue emang bukan tahu tulis. Iya, bukan era gue sih emang Makara mah. Gue tuh ikonik banget kalau itu dengan Mas Adi. Kenapa? Dengan tampilan jadulnya kacamata begitu dulu. Mas lu emang mau bikin personanya begitu apa gimana itu? Dan lu sekarang nyadarin nggak dia nggak berkacamata sekarang? Enggak. Akhirnya itu kita semua kecewa. Kebanyakan kita kecewa. Karena emang icon tidak hanya dia di situ ya. Pakai kacamata. Dan sekarang kita tidak berkacamata. Iya sih. Misteriusnya hilang. Kalau dulu tuh kayak ngeliatnya itu ya yang memang gue bilang yang tadi memang mereka tuh udah packagingnya begitu. Satu kan Mas Katon begitu orangnya gitu. Mas Adi yang misterius. Mas Katon istilahnya jaim lah maksudnya gini. Terus dengan Papi Lilo yang agak-agak bocor. Nah itu kita bilang komplit, melengkapi sih. Iya, Mas Adi tuh emang banyak yang nyayangin juga. Waduh, nggak pakai kacamata lagi gitu. Karena dia tuh keren banget kalau udah nunduk. Kayaknya udah serius. Handstand-nya musik. Semoga main sendiri solo ya. Sekarang tanpa kacamata. Wah. Semoga itu lagu enak banget tuh. Banyak lah lagu enak. Memang ya balik lagi jujur memang Club Project itu lagu-lagunya itu menemani gua sih.
sebenarnya banyak sih band-band lain, tapi memang yang lekat sekali cuma Kelas. Dan gue juga maksud gue salah satu band yang tidak terlalu sombong dengan mengedepankan bahasa Inggris ya. Yeah. Kita coba berpaling cuma beberapa yang bahasa Inggris yang diungu kan ada tuh. Iya. I just want to say. Ada 2 lagu. Ada 2 lagu mas itu. Nah itu gue bilang sih ya sesekali mungkin boleh ya untuk internasional segala macam, dan masih dapat sih. Dan vocabnya juga nggak terlalu susah gitu, masih bisa diikuti sih. Ya mungkin memang eranya saat itu kan mereka habis dari ini juga kan, habis kalau nggak salah yang dapat hadiah dari penghargaan Eropa itu kan. Ya. Makanya dia tumpahin lah di album keempat itu. Iya benar. Yang tadi Heidelberg gitu, kan, tiba-tiba Heidelberg gue bilang tapi enak. Ya mungkin mereka saat itu kepikiran mau menembus mancanegara mungkin. Mas kapan-kapan lo jam session dibikin itu lah albumnya. Gue penasaran juga bukti mereka ngejam gitu. Tapi gue juga ya, gue ngikutin Kelas itu memang sudah lama konser-konser. Tapi lu tau nggak lo harga tiket konser Kelas memang parah mas. Parah. Mas, konser lo mahal-mahal. Tapi ya itu memang ada aja jalan pasarnya. Tapi kalau gue lihat ya, itu zaman dulu aja sih mas kayaknya relate-nya. Kalau zaman sekarang gue lihat biasa ya. Iya, harga tiket udah biasa. Iya. Hingga kemarin 35 juga masih gue bilang tinggi juga di harga di 400. Oh iya, dia pokoknya yang konser besar lah. Konser tunggal. Konser yang 5 tahunan tuh, kan ada 5 tahun. Iya sih, konser besar. Ya, tapi mereka kan udah positioning mas, masalahnya. Iya, memang. Kan begitu waktu lo bilang nonton di Atma Jaya itu kan zaman-zamannya mereka promo ya. Istilahnya lo gratis juga masih ajar aja gitu. Gue dapet gratis juga masih banyak, bro. Masih banyak di konser dia gratis. Nah, kita bocorin tiket gratis. Iya. Tapi saat mereka buat event yang memang dia sendiri yang buat seperti 5 tahunan, itu melongo, artinya melongo. Dan kayak gue nih mau nggak mau ya nggak tahu lah gue. Ada yang gue sisihkan uang untuk ini gitu. Itu udah mau nggak mau. Tapi memang terbayar. Ya karena mereka bikin sendiri sih ya. Karena itu kan konser tunggal ya. Iya, si konsep mereka semua. Iya. Konsep mereka semua. Yang pasti yang memang kepuasannya itu memang terbayar setelah menyaksikan itu terbayar dengan ini impas gitu loh. Worth it lah. Worth it. Kita bayar sekian. Dan biasanya itu gini. Karena ada beberapa juga dia nggak segitu juga, mas. Kadang-kadang dia juga harga normal standar gitu kan. Ya memang ada yang di Teddy Indoor ya. Nah, Teddy Indoor kan juga harga-harga standar gitu. Ada kelas. Oke lah gitu sama beberapa musisi gitu. Iya. Tapi memang yang terpenting kan gitu, akhirnya konser-konser itu banyak gua ikuti, gua datengin ya, walaupun mungkin sekeuangan gue nih kan orang beda-beda ya. Keuangan gue ini memang, tapi akhirnya gue bisa nonton dan gue merasa puas. Dan memang gue sekarang ada kedekatan gitu loh dengan beberapa personilnya. Ya memang memang perjalanan kita 30 tahun 6 tahun sama dia, artinya kedekatannya sampai sekarang dengan Mbak Ima, Mas Arin, Papi Lilo, dengan Mas Goro yang ya pokoknya di keluarga besar Kelanya itu ya udah. Dan gue juga akhirnya juga bertemu dengan Klanis, itu yang buat gue jadi ada keluarga baru. Ya kebayang nggak kita udah 15 tahun? Nah, kita udah 15 tahun. 15 tahun. Lu bayangin Club Project 36 tahun, tapi kita baru 15 tahun terakhir ini. Tapi ini ibaratnya 15 tahun belakangan ini loh. Iya. Ya 20 tahun kan gue biasa sendirian gue. Terima kasih kepada medsos dan terutama Facebook. 20 tahun gue sendirian gue gitu. Gara-gara medsos kita. Nah, makanya kita nih tujuan bikin ini juga buat ngedeketin sama Klanis sih. Iya, kita silaturahmi lagi. Ngobrol. Makanya buat ada yang kira ada masukan, atau ada yang mau dibicarakan, mau bercerita tentang pengalaman lu jadi Klanis. Tapi ya akhirnya gue jadi Klanis, gue merasa gue juga terima kasih sama teman-teman dari Jogja dan Salatiga tuh yang nyeburin gue justru dari daerah sana. Klanis mas, di Jakarta tuh nggak ada tuh. Iya loh. Itu. Gue dikomporin sama dia orang. Iya, gue dikomporin sama Limawan dan Mbak Ika sampai ke sini gitu loh. Gue juga dimasukin sama orang Surabaya. Iya, justru bukan dari jadi orang daerah justru ya. Makanya gue bilang, makanya kan gue bilang Klanis itu hidup di daerah. Di daerah tuh lebih hidup, lebih kuat gitu. Fanbase-nya di daerah ya? Lebih banyak di daerah. Dan mungkin ya, gue nggak tahu ya, kalau kesini-sini gue perhatiin juga harga tiketnya juga jatuhnya lebih murah.
daerah. Ya, di daerah lebih murah. Lebih murah. Kayak di Semarang waktu itu kan lebih terjangkau lah. Mereka tahu marketnya sih. Tahu marketnya. Nah, kalau Bandung mahal banget. Gua sendiri yang dulu tinggal lama di Bandung jarang nonton gelap. Mahal banget di Bandung. Bogor. Kalau Bogor jarang ya karena dekat sama Jakarta kan. Bandung tuh mahal.